Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agina Putri Burtarigan dari jurusan D3 Perjalanan Wisata kelas A tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi pariwisata, komponen pariwisata, dan serta unsur pariwisata. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi pariwisata. Nah, sistem informasi pariwisata adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi mengenai suatu objek wisata, kawasan wisata, ataupun wahana-wahana di suatu objek atau kawasan wisata. Sistem ini juga menyajikan tentang beberapa informasi yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti akomodasinya, transportasinya, tiket, dan hotel. Nah, sistem informasi pariwisata juga sangat berguna bagi wisatawan. Mengapa? Karena dengan adanya sistem informasi pariwisata, para wisatawan semakin mengetahui tempat yang akan ditujunya. Lalu yang kedua itu adalah komponen pariwisata. Di dalam sistem informasi pariwisata pasti memiliki beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah hardware. Di dalam hardware yang paling dibutuhkan untuk sistem informasi pariwisata adalah laptop, komputer, kamera ataupun kamera GoPro ataupun sejenisnya ya yang berguna untuk hardware. Nah, yang kedua itu adalah software. Software itu memiliki 3 bentuk seperti audiovisual, tulisan ataupun gambar ataupun foto. Softwarenya itu berfungsi untuk mendukung komponen tersebut agar seperti kayak Microsoft Word gitu sebelum dijadikan kayak blog atau blogspot gitu. Sedangkan hardwarenya itu hardware yang berfungsi untuk mendukung 3 komponen tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah input. Inputnya itu adalah kita meletakkan data-data ataupun informasi-informasi yang akan menjadi informasi pada wisatawan dalam membuat suatu keputusan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut gitu kan. Jadi dengan adanya data-data tersebut, data-data mengenai tempat wisata, jadi wisatawan kuat membuat keputusan gitu kan mengenai tempat wisata yang akan dikunjunginya. Nah, di dalam inputnya itu memiliki 4A. Yang pertama itu attraction atau atraksi. Atraksi itu memiliki kayak atraksi alam, budaya, sejarah ataupun buatan manusia. Contohnya alam itu kayak pantai, itu kan alam gitu, terbuat dari alam gitu. Sedangkan kalau budaya sejarah kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan gitu, dia memang memiliki sejarah mengenai tempat wisata tersebut. Lalu buatan manusia contohnya kayak apa ya? Si atraksi buatan manusia kayak yang di Bali gitu kan, menari cacah-cacah itu kan juga salah satu atraksi dalam tempat wisata. Jadi kan dengan adanya itu wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung ke Bali. Lalu yang kedua itu adalah accessibility atau aksesibilitas. Nah, accessibility itu atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju suatu destinasi. Contohnya kayak akses atau jalan, mobilitas atau pergerakan ataupun jarak tempuh. Nah, jadi dengan akses atau jalan yang sangat baik dan mulus ke tempat wisata ataupun pergerakan yang tidak yang normal ya, nggak macet ataupun apa segala macam, lalu jarak tempuhnya memungkinkan untuk pergi ke sana, wisatawan juga semakin gampang untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah amenity atau amenitas. Amenity atau amenitas itu adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Lalu yang terakhir itu adalah output. Output itu adalah sebagai keluaran. Output adalah yang ditonton, yang dibaca, yang disaksikan oleh wisatawan mengenai tempat wisata. Sedangkan input itu adalah rancangan informasi yang akan kita bagikan kepada wisatawan. Lalu yang terakhir itu adalah unsur-unsur dalam sistem informasi pariwisata ya. Yang pertama itu adalah akomodasi. Akomodasi adalah penginapan bagi tempat wisatawan. Yang kedua itu adalah jasa boga atau restoran sebagai tempat makan atau berhentinya wisatawan. Lalu yang ketiga itu adalah transportasi, jasa angkutan yang berada di bidang darat, laut, udara untuk mengangkut para wisatawan menuju ke tempat destinasi atau tempat wisata. Lalu yang keempat itu adalah atraksi wisata, kegiatan wisata yang membuat menarik suatu destinasi sehingga para wisatawan datang untuk melihat atraksi tersebut dan semakin ramai untuk datang ke tempat wisata tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi pariwisata, pengertiannya, komponen yang ada sistem informasi pariwisata beserta unsur-unsurnya. Terima kasih dan selamat malam.